Gas. Dari video ya. Sudah siap belajar? Selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, apa kabar kalian hari ini? Ada yang sudah berangkat? Siapa? Kakak. Oke, pelajaran kita hari ini adalah matematika, volume, bangun, ruang, balok, dan kubus. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, siapkan berdoa kelasnya. Biar gak lemas, kenapa? Biar gak lemas, kita ngapain? Tabung semangat. Ayo kita mulai, tabung semangat. Masih kurang, ada yang gak tepuk tangan. Silahkan sekali lagi, tabung semangat. Udah semangat lagi. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Semuanya berdiri. Kalau yang sakit kakinya boleh duduk. Oh, duduk semua? Sakit semua? Mohon dosa. Ya udah. Demi keseragaman duduk semua sambil menyanyikan Indonesia Raya. Ya, mulai. Yeah.
Siapa yang Aku dituntut selalu Siapa yang tahu bangun ruang kubus dan balok? Ini ada nih, cuman nggak ada. Kuncinya di samping. Jadi kambing. Ini Bapak. Yang mana ini? Yang pas ini, Pak. Hei, Bapak menemukan sesuatu yang sangat berharga. Kecil tuh, ada kecil tuh. Ini yang besar, Pak. Kecil tuh. Yang besar tuh, Pak. Ambil Pak yang besar. Yang besar, Pak. Ada, Pak. Apa itu? Siapa yang tahu mana kubus? Itu. Yang mana? Itu. Ini kubus, yang ini? Balok. Balok, bagus. Oke, sekarang ke materi. Materinya mana ini ya? Oh, hilang materinya. Oh, hilang materinya. Bentar ya. Materinya ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Siapkan warahmatullahi pulpen wabarakatuh. dan- Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, para siswa, Pulpen atau dan siapapun yang bukunya. sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ketinggalan materi-materi yang lain dalam video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja kita menuju yang pertama, yaitu volume kubus. Misalkan diberikan setumpukan kotak karton atau apapun itu yang terdiri dari kubus-kubus satuan kecil-kecil seperti ini. Kita perhatikan gambar ini. Andai kata di situ ada kubus. Siapa yang tahu kubus satuan? Ini terdiri dari berapa kubus satuan? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Depannya 5, sampingnya 1, 2, 3, 4, 5. Atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Contoh kubus satuan itu seperti ini. Ini banyak sebenarnya, ditumpuk lagi, tumpuk lagi. Seperti itu nanti. Oke? Ini namanya kubus yang terbentuk dari beberapa kubus satuan. Ini kubus satuannya kecil, ini nanti ini ditumpuk ini. 1, 2, 3 dimasukin di sini semua. Jadilah seperti ini. Kubus besar ini terdiri dari beberapa kubus satuan. Oke. Besar yang tersusun atas tumpukan kubus-kubus kecil yang disusun sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti pada gambar ini. Bagaimana apabila kita akan menghitung berapa banyaknya kubus-kubus kecil yang menyusun kubus besar tersebut? Tentu saja kita tidak perlu untuk membongkar tumpukan tersebut ya. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, tentu saja kita cukup menghitung berapa baris ke samping, berapa baris ke belakang, dan berapa baris ke atas. Kemudian kita kalikan. Karena dalam layar pertama, ini tumpukan pertama itu kan terdiri dari 5 kali 5 ya. Jadi dalam chapter bawah ini terdiri ada 25. Oke, dengerin. Sebelum kita mengenal matematika, orang itu pasti akan membongkar semua itu. Berapa sih jumlah kubus satuannya yang membentuk itu? 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan di dalamnya kan ada lagi. Tumpuk lagi, tumpuk lagi, tumpuk lagi. Kalau kalian tidak tahu cara menghitung secara matematika, kalian akan menghitungnya dengan manual, dengan membongkar
membongkarnya. Susah apa tidak kalau kita ini? Susah. Makanya dibuatlah perhitungan matematika oleh orang yang pintar matematika. Kubus ya. Demikian juga untuk yang garis atasnya, tumpukan atasnya ini ada 25 kubus. Demikian juga yang ketiga, keempat, dan kelima, sehingga 5 dikali 5 ini dikalikan sebanyak 5 lagi. Jadi dalam gambar ini jumlah kubus kecilnya itu adalah 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 kubus satuan. Mana lebih gampang hitung dengan rumus apa dengan membongkar? Rumus. Makanya dibuatlah rumus matematika Nah, itu. dengan demikian kita sudah dapat kesimpulan bahwa untuk menghitung volume kubus itu dapat dicari dengan cara S kali S kali S. Nah, ini Atau volume kubus adalah V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Ayo dicatat dulu. Dicatat. Volume kubus adalah V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Ya. Volume kubus. Hah? Enggak, cuman ini aja. Yang ini aja. V sama dengan sisi volume kubus. Volume kubus adalah V kali sisi kali sisi kali sisi. Ya. Volume kubus. Volume kubus sama dengan V sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau V sama dengan S pangkat 3. S pangkat 3 artinya S S-nya 3 kali. Sudah? Dari sini ada yang ditanyakan tidak? Kalian sudah mengerti nggak nih volume F kubus ini? Berarti yang di dalam kubus ini berapa satuan? 5. Misal sisinya ini 4. 1, 2, 3, 4. Terus ke atasnya 4, ke sampingnya 4. Berarti volumenya berapa? 4 Iya, betul. Jadi 4 kali 4 kali 4 ada berapa? 4 kali 4 sama dengan 16 kali 4 berapa? 64 kubus 1 satuan. Udah mengerti berarti. Oke, lanjut. S pangkat 3, di mana V adalah volume dan S itu adalah panjangnya sisi atau rusuk. Jadi sudah dapat kesimpulan bahwa volume kubus bisa ditentukan dengan cara S kali S kali S, karena untuk kubus itu ke samping, ke belakang, dan juga ke atas itu ukurannya sama. Oke, untuk lebih memahami kita ke contoh soal. Ini contoh soal. Misalkan ada kubus seperti ini dengan panjang rusuk. Ayo, siapa yang bisa? Jika ada 1, 2 kubus dengan panjang rusuknya 8 cm, berapakah volumenya? Siapa yang bisa maju? Ya udah, coba lahir maju.
Udah maju. Ya, udah sama dengan P sama dengan sisi kali sisi kali sisi. P sama dengan S kali S kali S. P sama di bawahnya P sama dengan berapa? Kali 8 kali 8. Oke, sama dengan berapa? 8 kali 8 678 64 dikali 8 4 kali 8 berapa? Ya 30 tuh. Wah 6 kali 8 40 48. Benar? Coba yang lain ada yang benar apa? Sama? 64 kali 8 2 tipe 3 6 kali 8 48 kali 3 sama 3 berarti 512 itu apa? CM-nya pangkat berapa? Pangkat 3. Oke, kita lihat benar apa tidak? 8 cm, maka berapakah volume kubus tersebut? Kita hitung saja seperti ini penyelesaian. Volume sesuai dengan yang kita pelajari tadi, bahwa volume kubus itu bisa dicari dengan cara S kali S kali S. Nah, di situ karena S-nya adalah 8 cm, maka kita hitung saja 8 cm kali 8 cm dikali 8 cm sehingga menghasilkan 512 cm kubik ya. Jadi 8 kali 8 kali 8 itu 512, sedangkan cm kali cm kali cm itu ditulis cm pangkat 3. Cara membacanya adalah 512 cm kubik ya. Kubik itu apa? Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Ditanyakan? Jelas? Itu pangkat 3. Oke, contoh yang kedua, sebuah kubus berukuran panjang sisi 12 dm, berapakah volumenya? Oke, dengan cara yang sama seperti tadi, P sama dengan S kali S kali S. Karena S-nya adalah 12 dm, maka kita ganti saja S-nya dengan 12 dm dikali 12 dm dikali 12 dm sama dengan 178 dm pangkat 3, atau cara bacanya adalah 1728 dm kubik ya. Cukup jelas ya untuk materi volume kubus ini ya. Sesuai dengan janji saya tadi bahwa setelah ini saya akan menjelaskan tentang bilangan kubik ya, karena bilangan kubik itu berkaitan erat dengan volume kubus ini ya. Oke, langsung saja bilangan kubik atau pangkat 3 ya. Pangkat itu apa? Pangkat itu adalah perkalian berulang ya. Jadi pangkat adalah perkalian berulang. Jika 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5, 2 kali ini ya, maka 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 ya. Itu namanya bilangan berpangkat 3. Nah, dalam Ada yang ditanyakan? Pangkat? Kalau misalnya pangkatnya ada 5, berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. ya 5-nya berarti dikalikan 5 kali. kubus ini berkaitan erat dengan bilangan kubik atau pangkat 3. Karena untuk menentukan volume kubus itu kan tadi caranya adalah P sama dengan S pangkat 3. Kalau kita tidak menguasai bab pangkat 3 ini, maka kita akan kesulitan untuk memahami bab volume kubus ini, oke ya. Jadi setidaknya kalian teman-teman yang masih kelas 5 itu setidaknya hafal bilangan kubik.
Ya minimal mulai dari 1 kubik sampai dengan 10 kubik ya. 1 pangkat 3 sampai dengan 10 pangkat 3 ya. Oke ya. Mari kita hafalkan ya. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, 6 pangkat 3 sama dengan 216, 7 pangkat 3 sama dengan 343, 8 pangkat 3 sama dengan 512, 9 pangkat 3 sama dengan 729, dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, ke 10 bilangan kubik. Nih, ditulis dan dihafalkan. Kanan ditulis. Bisa nih. Hah? Boleh maju nanti. Hafalannya nanti. Hafalannya di depan. Maka sekarang ini harus hafalkan. Bawa sini. Apanya? Ini. Bawa sini ya. Oke. Udah? Enam pangkat 3 sama dengan 216. 7 pangkat 3 sama dengan 343. 9 pangkat 3 sama dengan 729. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Udah? Oke. Contohnya ya. Nanti jatuhnya ada. Udah? 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 Ini sering sekali ditanyakan dalam soal ya, khususnya kalian yang masih kelas 5, angka-angka ini sering muncul dalam ulangan harian maupun semesteran gitu ya. Nah, kebalikan daripada pangkat 3 itu di situ ada akar pangkat 3 ya. Jadi kebalikan dari pangkat 3 itu adalah akar pangkat 3. Ini kan daripada ulangan harian maupun Siapa yang bisa hafal sekarang? Siapa yang mau hafal sekarang?
pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 3 pangkat 3 sama dengan 27. Bisa semuanya ya. Gimana? Boleh, itu kalau boleh. Satu pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 7, 4 pangkat 3 sama dengan Kan rusak jadinya. 2 pangkat 3 sama dengan 6. Oke, coba. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 4 sama dengan 64, 4 pangkat 4 pangkat 3 sama dengan 16, 5 pangkat 3 sama dengan 125, 6 pangkat 3 sama dengan 216, ya. 7 pangkat 3 sama dengan 343, 8 pangkat 3 sama dengan Yang tadi kamu tulis di situ. 5 12, Ya. 9 pangkat 3 sama dengan 729, 10 pangkat 3 sama dengan 100. Oke, tepuk tangan. Pilih yang mana? Pak, nanti yang bagi lupa benar Pak. Yang putri dah, yang putri. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3
ada pangkat 3 itu di situ ada akar pangkat 3 ya. Jadi kebalikan dari pangkat 3 itu adalah akar pangkat 3, dilambangkan seperti ini ya. Jadi seperti tanda pembagian Morgabet ini ya. Lalu di situ ada angkanya 3. Itu namanya akar pangkat 3. Seandainya di sini tidak ada angkanya, maka di situ namanya akar kuadrat ya. Akar kuadrat atau akar pangkat 2. Sedangkan jika ada angkanya ini berarti akar pangkat 3. Sedangkan bilangan yang akan kita cari berapa akar pangkat 3-nya, maka ditempatkan di daerah titik-titik ini ya. Jadi ini dibaca akar pangkat 3 dari sekian ya. Oke, jadi seperti ini. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi dalam soalan tadi ya. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Nah, artinya akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2 ya. Jadi kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Kenapa kalian harus menghafal yang tadi? Karena kalian biar tidak sulit menghitung. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 12. 2. Sama kan dengan ini loh, 8 dibagi 2, 4 dibagi 2. Berarti ada 2-nya berapa? 3. Kalau kalian menghitung coba 5, 12. Nah, akarnya berapa? Panjang sekali. Coba kalau kalian menghafal berapa tadi? 8 kali 8 kali 8 ya? Akar 5, 12 sama dengan berapa? 8. Di situ berapa? Berapa kali berapa kali berapa? 8. Nanti kan kalian langsung ketemu. Oh ya, 5, 12 apa? Ini berarti 8. Misalnya 1000. 1000 akar pangkat 3 dari 1000 gimana kan? 10. Panjang 40 menghitung. Coba lagi ya. 6 pangkat 3 itu kan 216. Nah, di depan tadi sudah saya jelaskan ya. Maka artinya apa? Ada yang bisa menjawab ya. Jadi akar pangkat 3 dari 216 itu sama dengan 6. Oke, coba sekali lagi. 8 pangkat 3 itu sama dengan 512. Artinya apa? Ya, betul sekali. Akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8. Oke ya. Jadi akar pangkat 3 maupun bilangan pangkat 3 sudah saya ajarkan. Semoga ini semua bisa dipahami. Oke, langsung kepada contoh soal agar lebih mudah mengerti. Yang pertama, tentukan hasil dari yang Ayo, siapa yang bisa mengerjakan yang A? Coba yang A. Coba B. Akarnya dulu 2. Akar 3. Siapa yang diburu? Dikali kali 2 kali 3. Ya, itu dulu di ya. A. 9 doang aja dong, pakai pangkatnya. 3 pangkat 3 ditambah. Ya, 3 pangkat 3 pangkat dari 64 sama dengan berapa? Bawahnya kamu kan? Jawabannya yang pangkat 3 sama dengan itu, Pak. Pangkat 3 sama berapa? Ya, gampang. Gimana, Pak? Di sini dong.
itu tambah apa? 9 kali 8 apa? 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8. 72. PP ini loh penilaiannya dua-duanya. Ini PP. Oke. 72. Betul. 31 kita lihat benar atau tidak? Nah, itu 3 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 64, dan yang B akar pangkat 3 dari 729 dikali dengan 2 pangkat 3. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, berapakah panjang rusuk kubus yang volumenya 27 desimeter kubik? Oke, kita coba. Ayo yang dua siapa bisa? Berapakah panjang rusuk kubus yang volumenya 27? Udah tadi. Yang lain. Kalau volume kubus berapa? Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Kalau nyari sisi sama dengan akar 3 dari volume. Ya enggak, volumenya berapa? Diketahui. Volumenya berapa? 20 tuh. Nah, akar dari akar pangkat 3 dari 27 berapa? 3 pangkat 3. Ya, dengan akarnya dulu dong. Tulis gini. S sama dengan ya, S sama dengan akar. Ya, kita kali ini ya. Akar 3. Akar 3 dalamnya mana 2? Oke, apa? Akar 3. Iya. Selesaikan satu sebelah kanan aja ya. Nomor 1 yang A, 3 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 64 itu kan bisa diubah menjadi 3 pangkat 3 tadi di depan sudah ya, 3 kali 3 kali 3 ya. Awas, 3 pangkat 3 itu bukan 3 kali 3, akan tetapi 3 kali 3 kali 3, jadi sama dengan 27. Sedangkan akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Dari mana kita tahu? Ya karena 4 pangkat 3 adalah 64, di depan tadi sudah ya. Jadi 27 ditambah 4 hasilnya adalah 31. Mari kita jawab yang B. Ada yang ditanyakan? Tidak? Betul? Akar pangkat 3 dari 729 dikalikan dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 729 itu kan sama dengan 9 ya. Dari mana kita tahu? Ya karena 9 pangkat 3 hasilnya ini ya, hasilnya 729. Lalu berarti 9 dikalikan dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, sehingga 9 kali 8 sama dengan 72. Oke, kita jawab soal yang kedua. Untuk mencari volume kubus itu bisa dicari dengan cara S pangkat 3. Sedangkan ini kebalikannya, volumenya sudah diketahui, yang ditanyakan adalah panjang rusuknya. Maka S bisa dicari dengan cara akar pangkat 3 dari volume ya. Akar pangkat 3 dari volume atau akar pangkat 3 dari 27 berapa? Ya tentu saja 3 ya. Jadi jawabannya adalah panjang rusuk kubus tersebut adalah 3 desimeter. Oke ya, jadi untuk volume kubus ini sudah jelas ya apa kesimpulannya. Jika kita demikian ya untuk volume kubus, kita lanjutkan ke volume balok dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama seperti kubus tadi, apabila ada tumpukan kotak-kotak seperti ini, kubus-kubus kecil ini yang membentuk balok, maka cara menghitung berapa banyak kubus satu. Kayaknya udah lemes lagi. Kita es breaking lagi, terus mana lagi?
3. Tepuk semangat. Aduh, kelas mana lagi? Ini volume Kubus penyusunnya itu kita cukup menghitung ya berapa baris ke samping, berapa baris ke belakang, dan berapa baris ke atas, kemudian dikalikan. Nah, apa yang membedakan dengan kubus? Kubus itu tadi ke samping, ke belakang, dan ke atas itu selalu sama, itu namanya kubus. Sedangkan balok itu berbeda ya. Nah, dalam balok yang menyamping ini disebut dengan panjang, yang ke belakang disebut dengan lebar, dan yang ke atas disebut dengan tinggi. Nah, dalam gambar ini berapa banyaknya balok, berapa banyak kubus-kubus penyusunnya itu, maka di situ bisa dihitung dengan cara 5 dikali 3 dikali 2. Hasilnya adalah panjangnya berapa? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lebar-lebarnya 1, 2, 3. Tingginya 2. Oke, betul. Berarti 30 kubus satuan. Jadi sudah dapat kesimpulan ya, rumus untuk mencari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau kita tulis dengan volume kubus kali volume balok itu ya. Volume balok sama dengan P sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Itu bukan volume kubus, ini salah ya, bukan kubus ya. P kali L kali T. Nah, karena P kali L ini adalah luas alasnya. Luas alasnya kan bentuknya persegi panjang ya. Persegi panjang itu kan P kali L luasnya. Nah, luas alas kali tinggi, maka bisa ditulis volume balok bisa dicari dengan cara luas alas dikali. Ini P sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dan ini contohnya. Kita bisa cari dengan mudah. P sama dengan P kali L kali T sama dengan 12 cm kali 5 cm dikali 8 cm. Hasilnya 480 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 480 cm kubik. Oke, ke contoh yang kedua. Sebuah balok mempunyai luas alas 32 cm persegi. Awas, ini luas alas itu ya, satuannya cm persegi. Karena luas alas itu kan bentuknya persegi panjang ya. Balok itu kan mempunyai 6 sisi ya. Nah, sisi yang bawah itu namanya alas. Ya, alasnya di situ dikatakan luasnya 32 cm persegi. Nah, berapa volumenya jika tingginya 5 cm? Oke. Sesuai penjelasan saya di depan tadi, volume balok itu bisa juga dicari dengan cara luas alas kali tinggi, sehingga tinggal dikalikan saja yang 32 cm persegi dikali dengan 5 cm, sehingga menghasilkan 160 cm kubik ya. Dibaca 160 cm kubik ya. Di depan tadi sudah saya jelaskan. Oke, ke contoh yang ketiga. Tempat air yang berbentuk balok mempunyai volume 240 desimeter kubik ya. Ini maksudnya 3, ini kurang ke atas saja ya. Ini maksudnya desimeter kubik. Jika ukuran panjang dan lebarnya masing-masing 8 desimeter dan 6 desimeter, berapakah tinggi tempat air tersebut? Oke, kita jawab ya. Di situ volumenya sudah diketahui ya. Volumenya sudah ada, panjangnya sudah ada, dan lebarnya sudah ada. Yang ditanya di sini adalah tingginya ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita jawab seperti seolah-olah kita akan mencari volumenya ya. Jadi P sama dengan P kali L kali T, lalu yang sudah diketahui kita ganti dengan angka ya. Yang P-nya sudah ada ya. P ini diganti saja dengan 240, sehingga 240 sama dengan 8 dikali 6 dikali T ya. Karena T-nya yang akan kita cari ya, tentu saja T-nya belum tahu ya. Nah,
Jika 8 kali 6 ini dikalikan, ya kan, 240 itu sama dengan 48 kali T. Sehingga kalau lebih mudahnya bahasa seperti ini, 240 itu sama dengan 48 kali berapa, gitu kan ya. Sehingga T bisa dicari dengan cara 240 dibagi 48 sama dengan 5 desimeter. Jadi tinggi tempat air tersebut adalah 5 desimeter atau 50 cm. Oke ya. Jadi melihat contoh soal yang ketiga ini, tentunya ada kesimpulan ya. Ternyata apabila kita akan mencari tinggi sementara P dan L sudah diketahui dan V sudah diketahui, ya perlu diketahui bahwa jika volume balok diketahui, untuk mencari salah satu ukuran yang belum diketahui, maka di situ kalau kita akan bagaimana jika kita akan mencari lebar? Ya tentu saja P dibagi panjang kali tinggi. Dan yang terakhir seperti dalam contoh soal nomor 3 tadi, jika kita akan mencari T-nya, berarti V dibagi dengan P kali L. Oke ya, demikian. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan ataupun pertanyaan, Kalau ditanya panjang berarti volume dibagi lebar dikali tinggi. Kalau ditanya lebar berarti semua itu yang di kotak-kotak. Kalau ditanya panjangnya berapa, volumenya sudah diketahui, lebar dan tingginya sudah diketahui. T itu P kali lebar, volume dibagi panjang kali lebar. Oke. Jika sudah, Bapak mohon buat 3 kelompok berjumlah 7. Anda tadi menurut kelompoknya bagus agar tidak ribut belakang. Oke. 7, 3, 4, 5. 5. Ini 5. 4. Dode sama masuk ke kelompoknya gede. Selamat. Ya. 2. Terus Adindra sama ini masuk ke kelompoknya Wahid. Kevin sama Fadil masuk ke kelompok sini. Oke, ini gambar. Ya, yang ditulis kelompoknya, ketuanya. Ayo cepat ditulis nama kelompoknya. Cepat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti tulis dulu nama kelompoknya. Kalau tidak cukup di sini berarti di sebelah sininya tulis. Itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo tulis dulu nama kelompoknya. Cepat. Kalau nggak dulu di sebelahnya sini. Ya, nama ini. 1, 2, 3 kan cukup di sini. Yang lainnya di sini, di samping sini, di samping sini. Oke.
Sudah. Sudah. Apa-apa. Jika sudah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nih. Balok memiliki 3 pasang sisi yang berbentuk ayo buka halaman yang berikutnya. Coba dibaca. Nomor 1, mengingat kembali balok memiliki 3 sisi yang berbentuk sisinya yang sama panjang. Balok ya? Bukan kubus ya, ya balok. Balok berarti memiliki 3 bentuk, panjang kali lebar kali tinggi. Ya, ditulis panjang kali lebar kali tinggi. Terus nomor 2 apa? Dibaca coba. Apa kalau ke balok? Sama dengan P kali tinggi. Ya, ditulis. Ya. Nih. Ini contoh kubus. Hah? Apa? Balok memiliki yaitu? Ya apa? Kalau balok apa? Ayo. Kalau balok memiliki berapa sisi? Mana tadi balok? 4. Panjang kali lebar kali tinggi. Oke, ini contohnya ya. Bukan, contohnya gimana? Balok. Bukan contohnya gunung balok gimana? Volume balok sama dengan B kali L kali T. Ini pada sini dong. Ini Pak kelompoknya gini gimana? Seperti ini dong. Nah, ini. Sudah. Yang berikutnya. Perhatikan gambar di atas. Tentukan volume balok di bawah dalam kubus satuan. Ayo. Tapi nggak yang kecil itu, Pak. Sudah, ini buat gambar. Ngerti nggak itu? Ini yang ini apa? Ya, itu volumenya. Pak. Nih, baca atasnya dulu. Nih, volume adalah bilangan yang menyajikan ukuran
Panjang satu tusuk ini. Kubus satuannya memiliki panjang 1 cm, lebar 1 cm, tinggi 1 cm. Berarti ini, kalau ini berapa cm ini ke sini? Ke samping. Ya, ke samping itu berapa cm? 5 cm. Kalau ke 3 cm ke atas? 4. Iya, 4. Berarti volumenya gimana? Volume balapnya gimana? Kopek kali. Nomor 1. Nomor 2 gimana? Ya, panjang kali lebar kali ini. Sama semua. Berarti kalian Kali 6. ya ditulis di kertas itu nomor 1 sama dengan iya dong. Nomor 1. Ya. Kertas kosong. Nih. Nomor 1. Ini jawabannya kan? P sama dengan berapa? L sama dengan berapa? Pin. D sama dengan berapa? Ditanya. Sin. Volume sama Sin. dengan Sin. panjang kali Sin. lebar kali tinggi. Pin. Sama dengan Pin. panjangnya berapa? Dihitung, dicari dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Oh, kasih jawaban, Pak. Iya dong. Nih, oke, kasih jawaban satu, kasih jawaban satu. Nomor 1, misalnya ya, panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 cm. Kenapa? Karena kubus satuannya Ada 5. ininya 1 cm, ininya 1 cm, ini 1 cm. Berarti lebarnya berapa? 1, 2, 3, berarti 3 cm. Tingginya berapa? 1, 2, 3, 4, berarti 4 cm. Volume sama dengan 5 dikali 3 dikali 4 sama dengan 60 cm kubik. Begitupun dengan nomor 2, 3, 4, 5, 6. Kayak coba satu. Ya, nomor 1 sebagai contoh. Nomor 2 sekarang. Oke. Maksudnya? Ini kan kubus satuan ini. Satuannya. Panjangnya ini 1 cm. Ini 1 cm. Tingginya 1 cm. Kalau ini kesini berapa? Ini sini berapa? 1. Ini sini 2. Berarti panjangnya ya 5. Ya, yang nomor 2 sekarang. Ya. Ini caranya seperti ini. Yang pertama kalian buat ini panjang berapa? Semuanya sama, nomor 2 juga sama. Panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi sama dengan. Oke? Bisa dilihat di kertas jangan yang itu kan susah ingat. Oh. Ada sini lah. Ya. Kelompok 3 sudah nomor berapa?
nomor 5. Kelompok 2. Kelompok 2 dan nomor Hah? Iya. Berarti satu-satu sendiri-sendiri gitu. Namanya kelompok, kerja bareng-bareng dong. Maksudnya lo ininya nanti jawabannya sendiri gitu. Iya, ini nomor 2 jawabannya 1, nomor 3 jawabannya 1, nomor 4 jawabannya 1, nomor 5 jawabannya 1, nomor 6 jawabannya 1. Hah? Kan cuman ngitung balok satuannya. Balok satuannya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ininya 4 cm. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya berarti 6, lebarnya berarti 4 apa berapa? 4. Tingginya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingginya berarti 6. Kelompok 1 sudah Nomor 6. sudah nomor 6. Oke. Lagi. Mau mengerjakan yang mana? Ya, yang 3 di sini berarti. Nanti dicontek, Pak. Enggak. Panjang, lebar, tinggi. Enggak ada. Oke. Kelompok 3 mau pilih yang mana nomor? Nomor 4, oke. Sini dong. Seratus 120 cm. Ya, betul. Kita mengerjakan nomor 5. Ayo. Jin ke toilet ya. Ya, dikerjakan dulu. Kelompok 2 mengerjakan nomor 5. Sama dengan dong. Ini loh sama dengan. Bukan kali, sama dengan. Ya, panjang sama dengan, lebar sama dengan. Tinggi sama dengan. Volume balok sama dengan. Panjang kali lebar kali tinggi. Oke.
Oke. Oke. Kita melakukan refleksi. Tadi kita sudah mempelajari volume balok dan kubus. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama apa? Volume balok. Yang kedua? Kubus. Yang ketiga? Perkalian pangkat 3. Terus pangkat 3. Oke. Sebelum ditutup, Bapak mau memberitahu. Matematika itu sangat menyenangkan. Buktinya kita tidak perlu membongkar semua untuk menghitung berapa jumlah kubus yang halo. Kita tidak perlu membongkar semuanya demi mencari volumenya. Sudah? Bapak kira cukup hari ini. Kita doa dulu sebelum ditutup. Ayo kita doa dulu. Siapkan. Oke, kita akhiri dengan selamat siang. Ininya itu kan masih soalnya 1.